Hai sahabat pejuang rupiah, selamat pagi. Kembali hari ini aku akan membahas mengenai seputar cryptocurrency. Terima kasih yang sudah support, yang sudah nonton video aku dan juga like, terus support channel aku ya. Nah, hari ini aku akan kembali membahas mengenai berita dan juga perkembangan dari cryptocurrency. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita mulai aja videonya. Kita akan buka dulu mengenai uh, coinmarketcap.com. Kita lihat apa saja beritanya hari ini atau kemarin ya. Nah, di sini ada berita yang sedikit menghebohkan bahwasanya China kembali membuat sebuah berita bahwasanya melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Ini bukan sesuatu yang asing ya di cryptocurrency. Sudah beberapa kali China ini membuat berita mengenai pelarangan dari cryptocurrency. Nah, dengan adanya berita ini, maka secara tidak langsung membuat seluruh atau hampir rata-rata mata uang digital ini mengalami penurunan. Jadi di sini kita lihat yang pertama ada Bitcoin. Di sini dari 7 hari ke belakang gitu ya, ini mengalami penurunan sekitar 8,5%. Sedangkan Ethereum ini mengalami penurunan 6,49% di 7 hari terakhir. Sedangkan Cardano ini mengalami penurunan sekitar 1,53%. Yang paling besar itu saya rasa Binance Coin ya. Binance Coin ini mengalami penurunan sekitar 14,53%. Ini lumayan jatuh untuk Binance Coin atau BNB. Dan juga Polkadot di sini mengalami penurunan dalam 7 hari terakhir sekitar 12,60%. Dogecoin. Nah, Dogecoin mengalami penurunan sekitar 10,93% dan juga lumayan dalam. Ya, penurunan ini tentunya disebabkan oleh berita ini, China bans all cryptocurrency, dan juga ada beberapa berita atau news lainnya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Ya. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat mengenai beritanya lebih lanjut, teman-teman bisa buka coinmarketcap.com. Baik, coba kita lihat langsung saja di market atau exchange Indodax bagaimana sih perkembangan dari cryptocurrency-nya ya atau mata uang digitalnya. Nah, di sini aku coba lihatkan dahulu Bitcoin ini sekarang harganya sekitar 628.570.000 ya. Sedangkan TEN ini di peringkat kedua tokenomics ya. Ini adalah token yang dibuat langsung dari exchange Indodax gitu. Harganya sekarang Rp987. Sedangkan one inch ini di harga Rp41.080. Cardano sekarang di harga Rp32.121. Oke. Kita coba lihat langsung saja mengenai bagaimana perkembangan dari Bitcoin ke depannya ya. Atau bagaimana sih analisa buat ke depannya untuk Bitcoin. Kita lihat. Mari. Nah, di sini aku sudah buatkan analisa seputar Bitcoin atau chartnya Bitcoin ini satu hari ya. Jadi pergerakan Bitcoin per satu harinya. Jadi aku menggunakan teknik eh, analisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Nah, di sini ada garis-garis buat teman-teman yang baru mungkin masih bingung gitu ya, garis ini apa gitu. Nah, aku jelaskan. Garis ini bisa dikatakan garis support dan juga resisten. Ya, aku contohkan apabila Bitcoin sekarang berada di harga 630 jutaan, berarti yang di atas garis atas dari 630 juta ini, baik ini dan juga ini bisa dikatakan sebagai resisten. Nah, sedangkan yang di bawah dari garis 630 juta, baik yang ini dan juga ini,
bisa dikatakan sebagai support-nya Bitcoin atau harga yang bisa menahan pergerakan Bitcoin apabila mengalami penurunan dan juga penaikan. Jadi, apabila Bitcoin ini nantinya turun kembali, ini kan Bitcoin saat ini berada di eee, resisten ya, karena sempat mengalami penurunan di sini. Nah, sekarang Bitcoin kembali mengetes resisten di harga 630 juta. Apabila resisten ini tidak kuat dijebol atau gagal untuk naik, ada kemungkinan Bitcoin akan kembali mengalami penurunan sejauh-jauhnya sekitar 550 jutaan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan Bitcoin gagal bertahan di support 553 juta gitu ya. Pertanyaan seperti itu ya. Nah, apabila Bitcoin mengalami penurunan dan juga gagal mempertahankan support yang ada di harga 550 jutaan, ada kemungkinan Bitcoin turun terus mencoba untuk mengetes kembali support yang sudah jebol tadi. Apabila gagal untuk tesnya, maka Bitcoin besar kemungkinan akan melanjutkan tren penurunannya hingga support terakhir, support terkuat Bitcoin itu mungkin di harga sekitar 430 jutaan gitu ya. Itu yang kita tidak inginkan gitu ya. Yang tidak kita harapkan dari pergerakannya Bitcoin. Nah, bagaimana kalau misalkan Bitcoin gagal untuk naik di atas dari 630 juta, maka mungkin Bitcoin akan turun kembali ke support pertama di harga 550 jutaan. Apabila kuat, nah ada kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya di sekarang gitu ya. Nah, dengan syarat Bitcoin harus kuat di support 550 juta ini. Syaratnya itu. Apabila tidak kuat, maka skenario tadi Bitcoin akan jatuh. Ada besar kemungkinan jatuh sampai harga 430 juta kembali. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk Bitcoin. Ya. Oke. Nah, Bitcoin sekarang dalam fase penurunan, masih dalam fase penurunan. Kita harapkan semoga Bitcoin cepat pulih kembali dan juga semoga ada berita-berita baik mengenai Bitcoin ke depannya supaya harga Bitcoin kembali naik tentunya. Nah, harapan saya itu semoga Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan dan juga bisa bertahan di atas 635 jutaan lagi gitu ya. Apabila bisa bertahan di sana dan juga kuat, ada kemungkinan Bitcoin akan kembali mengalami kenaikan. Minimal Bitcoin kembali ke harga sekitar 750 jutaan gitu ya. Jadi skenarionya mungkin seperti ini. Naik, bertahan, retest, kembali mengalami kenaikan gitu ya. Harapan saya seperti itu. Mungkin Bitcoin akan kembali ke harga 750 jutaan dan juga akan berdampak ke altcoin lainnya yang pastinya juga akan mengalami kenaikan. Lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk, kita tunggu aja dulu ya, jangan terburu-buru untuk masuk. Karena kalau yang terburu-buru itu kurang baik. Aku rasa video hari ini cukup dulu. Kita harapkan Bitcoin kembali naik dan pulih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman suka. Silahkan like dan juga komen. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.